Adapun untuk petugas Jumat pada hari ini, Imam Bapak Ustadz Abdul Aziz, kemudian Khatib Bapak Ustadz Muhammad Ihsan, beliau dari KPK Kota Bontang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'asyiral muslimun, jamaah Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Syukur yang tak terhingga sepantasnya kita selalu persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat detak jantung, nikmat nafas. Tuhan yang senantiasa meninggikan langit tanpa tiang, Tuhan yang senantiasa meninggikan langit tanpa gantungan, Tuhan yang senantiasa membolak-balikkan hati manusia, ada kalanya lemah, ada kalanya kafur. Bersalawat kita kepada junjungan baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang memperjuangkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia sehingga kita dapat membedakan yang hak dan yang batin. Nabi yang rela meneteskan keringatnya, Nabi yang rela meneteskan air matanya, bahkan Nabi yang rela meneteskan darahnya untuk kepentingan kita semua, untuk kepentingan umat Islam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini izinkan khatib untuk mengajak diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, dengan cara memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan memperbaiki hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaikilah hubungan kita kepada Allah secara vertikal, dan jangan lupa untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia secara horizontal. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana cara kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah? Ada 3 poin yang akan kita uraikan di hari yang penuh barakah ini. Yang pertama, mari kita sering-sering bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan saat ini
untuk yang terkait hubungan kita dengan Allah, dan apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu terkait dengan hubungan kita kepada Allah, untuk sesuatu yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Wal tansur nafsum ma qaddamat ligad. Lihatlah saat ini dirimu, seberapa banyak kebaikan yang sudah kamu lakukan, seberapa banyak keburukan yang sudah kamu lakukan. Introspeksi dirimu hari ini, dan jangan lupa lihat apa yang sudah kita lakukan di masa-masa yang lalu untuk persiapan di masa-masa yang akan datang. Lebih banyak mengintrospeksi diri, lebih banyak merenungi diri, lebih banyak beristighfar, lebih banyak berzikir kepada Allah untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Kemudian poin yang kedua, mari kita memaksakan diri untuk selalu melakukan yang terbaik. Mari kita selalu memaksakan diri kita untuk mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Apakah harus menunggu hidayah? Apakah harus menunggu ilham dari Allah? Tidak. Sepantasnya lah saat ini untuk sering-sering kita memaksakan diri kita untuk kebaikan, karena sesungguhnya dengan keterpaksaan kita akan lahir sebuah kebiasaan. Karena dengan sesungguhnya kebiasaan itu maka akan lahir kebutuhan. Dan ketika itu sudah menjadi kebutuhan, maka insya Allah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah akan kita laksanakan karena sudah menjadi kebutuhan. Ada bisa karena terbiasa, bisa menjadi kebutuhan karena kita sudah terbiasa. Ibarat makan siang, makan malam, ibarat makan dan minum yang merupakan kebutuhan kita. Maka layaknya kalau kita tidak makan, layaknya kalau kita tidak minum, tidak berenergi, tidak punya semangat, maka sesungguhnya ketika kita sudah menjadi butuh dengan segala perbuatan-perbuatan yang baik, maka insya Allah tidak perlu lagi menunggu yang namanya hidayah, petunjuk. Kita paksakan diri kita, lama-lama akan muncul sendiri hidayah itu. Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana cara memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang ketiga, sering-seringlah berpikir positif apa yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Bagi kawan-kawan dan saudara-saudaraku sekalian yang saat ini mungkin di dalam pekerjaan yang tak hentinya mengeluh dan mengeluh, yang sepantasnya mungkin dia berharap digaji oleh perusahaan 10 juta, sementara gaji yang diterima hanya 5 juta, maka keluhan yang keluar terus. Tetapi kalau kita berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerjaan yang kita nilai 10 juta, kemudian perusahaan membayar kita 5 juta, insya Allah akan Allah bayarkan 5 jutanya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tinggal kita berpikir positif, tinggal kita berpikir positif kepada Allah. Begitu juga sebaliknya, ketika perusahaan membayar kita 10 juta, kemudian seharusnya pekerjaan kita pantasnya dibayar 5 juta, maka Allah akan meminta 5 jutanya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Boleh dari cara Allah membuat anak istri kita sakit, kemudian masuk rumah sakit dan membutuhkan biaya. Boleh saja kendaraan-kendaraan kita yang rusak, kemudian membutuhkan biaya harus masuk ke bengkel. Dengan cara seperti itulah Allah menarik yang bukan hak kita. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Mari kita tidak jauh-jauh dulu memperbaiki hubungan kita di luar sebelum kita memperbaiki hubungan baik kita di dalam rumah tangga kita sendiri. Memperbaiki hubungan kita kepada anak, memperbaiki hubungan kita kepada istri, memperbaiki hubungan kita kepada orang tua. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan terlalu banyak meninggalkan anak-anak kita untuk kepentingan yang tidak terlalu penting dan mendesak. Anak-anak itu butuh kita untuk kita dampingi. Sesungguhnya dengan kebersamaan kita dengan anak-anak kita itu adalah bagian daripada mengajarkan kepada anak-anak begitu pentingnya hubungan orang tua dengan anak, yang kemudian akan melahirkan hubungan baik sesama manusia.
Jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki pula hubungan dengan orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Janganlah engkau mempersekutukan Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini menandakan bahwa seburuk apapun orang tuamu, dia adalah orang tuamu. Allah menempatkan orang tua di nomor kedua setelah Allah. Begitu pentingnya yang namanya orang tua. Tetapi kadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya orang tua itu sering berdusta untuk kebaikan anak-anaknya. Dusta kita anggap, tapi demikian adanya. Itulah orang tua kita. Begitu banyak perbuatan-perbuatan dan ocehan-ocehan kita yang lalu kepada kedua orang tua. Pernahkah kita renungi hari ini? Kita memperbaiki hubungan kita di luar sana, tetapi hubungan sesama, hubungan kepada orang tua tidak kita perbaiki. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Imam Abu Hanifah pernah didatangi oleh ibundanya. Kemudian ibundanya berkata, "Ya Abu Hanifah, ya Nu'man," karena Nu'man panggilannya, "mohon jawab pertanyaan bunda. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu?" Kata Imam Abu Hanifah, "Tunggu sebentar ibu, saya akan panggilkan Abu Yusuf." Abu Yusuf adalah seorang murid dari Abu Hanifah. Abu Hanifah memanggil Abu Yusuf, "Ya Abu Yusuf, tolong engkau jawab pertanyaan ibuku. Ibuku bertanya tentang hukum. Apa hukumnya ini, apa hukumnya itu?" Kemudian Abu Yusuf berkata, "Ya Abu Hanifah, bukankah engkau seorang guruku? Kenapa bukan engkau yang menjawab pertanyaan ibuku?" Kata Abu Hanifah, "Allah telah berkata, wahfiz lahuma janahaz zulli minar rahmah." Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu. Jika sesungguhnya saya yang menjawab pertanyaan ibuku, maka seakan-akan saya menggurui ibuku. Begitu menjaga hubungannya dengan orang tuanya. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang khotib dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri khotib sendiri dan untuk jamaah sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah Rabbil Alamin, khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.